kata perubahan itu adalah strategi politik untuk mengamankan orang yang oposisi terhadap Jokowi, dan kata keberlanjutan itu adalah untuk mengamankan pemilih yang memang udah simpati kepada Jokowi. Jadi itu sebenarnya makna dari narasi yang mereka bangun. Hanya sekedar aman-aman basis pemilih aja sebenarnya. Anies bilang, kenapa memilih Caimin? Karena dia kalah Di Jawa Timur. di Jawa Timur sebelumnya. Artinya perubahannya perubahan kuantitatif, Iya. bukan kualitatif. Kalau Caimin dan Anies berbicara perubahan, saya menjamin itu omong kosong. Enak kalau kita ngobrol di podcast gini, enaknya kayaknya kita makan roti gitu, Bang. Roti, ngopi. Kopi. Wan, ngopi Wan. Ayo coba kopinya dulu, Wan. Masa nggak ada kopi nih? Oh, Apa? ini kita mau ini nih, ngobrol-ngobrol santai lah. Nah, cocok. Kita mau bicara tentang yang viral sekarang. Tentang Caimin masuk ke koalisi perubahan. Iya. Saya mau coba lihat nih dari perspektif Abang, apakah masuknya Caimin ke koalisi perubahan dan dipilih sebagai wakil presiden dari Anies Baswedan, perjuangan perubahannya itu masih orisinal atau kira-kira seperti apa gitu. Sebelum kita lanjut, Bang. Bang, kopi sama roti. Ada nggak roti? Ada. Nah, Ini itu. masih ada roti Mandalika, Bang. Oh, Laris. paling laris. Nggak kalah lari sama PS ya? Gak kalah lagi. Coba mana dulu, Bang? Mana, Wan? Pada Wan, lapar ini jam segini tuh lapar Wan. Apa ya? Lapar lah. Nah itu, Bang, maksudnya saya. Sambil kita nunggu roti gembong Mandalika, kita diskusiin itu. Saya tertarik banget ya, karena di konten sebelumnya bicara tentang politik itu banyak yang minta, Bang Yusril aja dong ngomong lagi sama Bang Kobel gitu. Waduh. Karena katanya Bang Kobel nih katanya intelektual, organik, katanya seperti itu. Abang ngelihat situasi politik sekarang, Caimin masuk ke koalisi perubahan, kira-kira gimana tuh, Bang? Apakah benar mau membawa perubahan buat 270 juta rakyat Indonesia? Ya. Itu nyata akan diwujudkan atau itu ilusi lagi kan? Sama seperti periode Sebelumnya. Atau perubahannya itu adalah perubahan peningkatan kekayaan bagi oligarki. Oligarki. Nah, ini roti gembongnya udah ini. Siap. Iya, ya ini kalau Bung Wawan di kedai progresif Aman, apa namanya? Alim ya. alim, kalem. Tapi kalau udah ketemu rezim galaknya minta ampun. Tak kira janda. Itu benar-benar mewakili perjuangan atau seperti apa kira-kira? Iya. Kalau soal bicara perubahan buat masyarakat Indonesia itu, kalau kita mau berubah ke arah yang mana? Oke. Itu yang mesti dijelaskan. Misalnya dari dulu kan semua calon presiden itu menjanjikan perubahan buat masyarakat Indonesia. Dan sampai hari ini ya kita gini-gini aja kan. Perubahan yang mau dicapai itu perubahan ke arah yang seperti apa? Sebelum kita lebih jauh bicara soal perubahan yang diwacanakan oleh Caimin dan siapa? Anies Baswedan. Jadi kan situasi politik di Indonesia itu ditentukan juga oleh situasi politik internasional, Politik global. politik global. Ya. Di 2024 itu kan Indonesia juga menyelenggarakan pemilihan umum, juga Amerika juga menyelenggarakan pemilihan umum. Baik. Yang kita tahu bahwa selama ini sandaran pembangunan ekonomi Indonesia itu berdasarkan investasi asing. Salah satunya Amerika. Situasi di Amerika itu menentukan di sini. Situasi politik di sini. Apakah perubahan yang diwacanakan oleh dua capres di Amerika itu juga itulah yang diwacanakan di sini. Dan mereka mewacanakan itu ada 3 poin penting. Yang pertama itu soal
misalnya di Partai Republik itu mewacanakan tentang mengganti semua energi listrik itu dengan batu bara dan minyak bumi itu mau digantikan dengan tenaga nuklir. Iya, iya, iya. Dan tenaga nuklir itu sumbernya itu dari thorium. Oke. Nah, yang jadi menarik kita diskusikan itu, thorium itu adanya di Indonesia. Bisa nyambung nggak nanti? Artinya ada relasi kira-kira seperti itu. Berpengaruh terhadap siapa yang akan menjadi presiden Indonesia dan keberpihakannya terhadap Amerika. Itu kira-kira yang ingin Abang ulas. Oke, itu Amerikanya. Saya mau geser lagi ke Cinanya sebentar. Baik. Indonesia ini kan lumbungnya dua kekuatan global itu. Oke. Amerika dengan G7-nya, Chinese dengan BRICS-nya. Kalau Cak Imin dan Anies berbicara perubahan, saya menjamin itu omong kosong. Kenapa? Karena program di Indonesia itu sudah ditentukan oleh kekuatan dua poros ekonomi itu. Kembali ke calon presiden kita. Nah, Kan kalau Anies Baswedan kan memang dari awal teriak perubahan. Walaupun ada keberlanjutan gitu loh. Tapi apa sih makna dari perubahan itu sendiri gitu loh? Kalau cuman misalkan keberlanjutannya 70%, perubahannya 30%. Kan harusnya kalau memang kita teriak perubahan, ya perubahannya harus lebih dominan daripada keberlanjutannya. iya. Masuknya Caimin itu kan justru memperkecil presentasi perubahan. Perubahan. Iya, Karena biasanya Cak Imin itu selama ini selalu dekat dengan kekuasaan ya. cocok. Dia mantan pembantunya SBY kan? SBY, mantan pembantunya Jokowi juga. Iya. Jadi perubahan apa ya kira-kira? Nah itu. Jadi kalau bicara soal perubahan itu Mhm. mengganti yang lama dengan yang baru kan gitu. Oke. Masyarakat baru. Oke. Kalau bicara soal perubahan sosial, perubahan konteks kenegaraan, itu kan perubahan mendasarnya itu kan di sektor ekonomi, sektor politik. Jadi perubahan itu kan dilihat dari faktor ekonomi ini. Corak produksi masyarakat sebelumnya dirubah pada corak produksi masyarakat yang baru. Kalau Mhm. ya kan kita mau maju, berarti kan masyarakat lama ini kan corak produksi Indonesia selama ini kan masih timpang. Masih timpang. Walaupun dua-dua orang ini adalah kader organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, Hmm. HMI dan PMI. HMI dan PMI. Si Caimin ini kan PMI, Anies HMI. HMI. Itu kan di zaman mahasiswa. Oke. Zaman mahasiswa, kalau HMI, PMI kan mahasiswa itu. Jadi kalau zaman mahasiswa sama zaman mereka sudah jadi elit politik, itu sudah beda bro. Jadi sudah beda kepentingan. Kalau di zaman mahasiswa meneriakan perubahan, ya itu murni. Tapi kalau sudah jadi elit politik, ditopang oleh partai-partai elit sekarang, bicara soal perubahan itu adalah ilusi yang dibangun untuk menutupi wajah mereka yang berambisi merebut kekuasaan itu. Artinya hanya kekuasaan. Hanya berambisi untuk merebut kekuasaan. Tapi yang menarik adalah statementnya Anies Baswedan. Kalau kita mau merubah keadaan, kita itu harus ambil alih kekuasaan. Itu kenapa kemudian dia menggait Caimin. Jadi kekuasaan itu kan hanya alat. Cocok. Alat untuk merubah gitulah. Jadi konteksnya itu selama ini apakah sudah ada teruji di belahan dunia manapun menggunakan kekuasaan itu untuk merubah tatanan masyarakatnya? Harusnya dengan cara apa? Sejarah mengajarkan perubahan sosial itu dilakukan oleh massa, bukan oleh segelintir orang begitu, Elit-elit politik. elit-elit politik begitu. Yang mau berubah, kalau masyarakat Indonesia mau berubah, dia sendiri yang menggerakkan perubahan itu. Kalau si Cak Imin atau si Anies itu bicara soal perubahan ke arah mana? Ya kepentingan mereka. Rakyat sekali lagi ditinggalkan. Rakyat tetap saja kembali seperti semula. Tapi kan ada pemilu, Bang. Kan di pemilu itu rakyat memilih. Kan masa juga tuh. Ya, saya mungkin
yang mau saya sampaikan semoga ini didengar langsung sama Anies, sama Caimin, sama Prabowo, sama Ganjar. Apa bedanya parlemen Indonesia dengan parlemen Inggris? Nanti saya kasih bukunya dia lah. Kalau bicara soal perubahan kan. Jadi mau merubah masyarakat Indonesia, apakah menggunakan parlementariat atau tidak? Kan itu. Jadi di pemilu, apakah benar itu menjanjikan perubahan? Oke, di beberapa belahan dunia ada yang menggunakan pemilu itu untuk merubah keadaan. Tapi calon presiden misalnya di Venezuela atau di sana kan ditopang memang partai yang punya gagasan untuk merubah. Cocok. Lah partai mereka apa? Mau bilang PKS busuk juga, Artinya PKB busuk juga. partai-partai kita tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya topangan untuk kita mengharapkan Indonesia yang lebih cerah. Tidak ada sama sekali. Belum ada sejarahnya di Indonesia itu. Kelas borjuisnya atau elitnya itu punya visi revolusioner. Itu nggak ada sejarahnya. Belum ada sampai hari ini catatan sejarah. Ya benar, itu saya aminkan itu. Artinya gini, konsep perubahan yang Abang tawarkan itu adalah sebenarnya revolusi. Jadi memang itu lah yang akan terjadi ke depan. Kalau perubahan yang terus ditawarkan oleh para calon-calon presiden ini terus tidak pernah diaktualisasikan. Iya, karena seiring dengan menguatnya kontradiksi masyarakat, banyak persoalan, apalagi ke depan itu meningkat ekonomi, Pertalite dihapus, kan makin Pertalite dihapus digantikan dengan Pertamax yang lebih mahal. Itu kan akan berdampak terhadap kemiskinan yang lebih luas. Ketika kemiskinan luas, ya masyarakat mana yang mau hidup terus dalam keadaan seperti itu? Makanya perubahan itu datang dari situ. Cocok. Justru api perubahan itu lahir dari kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Iya. Jadi setiap elit di Indonesia itu punya kapasitas untuk mendukung kebijakan kapitalis di internasionalnya. Jadi mereka tidak murni untuk membangun masyarakat. Tidak ada sama sekali. Nggak ada yang murni berdiri sendiri. Nggak ada yang murni berdiri. Makanya saya menggambarkan awal itu tadi. Indonesia itu sudah menetapkan bangunan ekonominya itu berdasarkan investasi asing dan utang luar negeri. Sebelum kita lanjut nih, kita cicipi dulu roti gembong Mandalika. Kalau saya bukan cicipi, Apa loh? udah makanan keseharian. Keseharian ya, emang roti gembong ini paling enak lah kalau untuk dimakan, dikonsumsi. Kalau lagi lapar, Iya, iya. enak banget. Jadi kalau di Indonesia ini kan warga masyarakat Indonesia itu penyakit gulanya tinggi. Aha, Karena banyak kan makan nasi. nasi. Kandungan gula di nasi itu kan tinggi. Iya, tapi kalau roti gembong walaupun manis, kadar gulanya Rendah. marketing Pak, marketing. Ya, sambil kita roti gembong, sambil kita gibahin negara. Saya bukan gibahin negara sih, tapi gibahin elit-elit politik itu yang nggak punya program, yang minim gagasan, yang hanya sekarang itu bicara soal gonta-ganti pasangan gitu, kayak pelacur gitu, gonta-ganti pasang. Iya memang pelacur sih elit-elit politik di pusat di Jakarta sana kan. Itu maksud saya, Bang. Pelacur itu, gonta-ganti pasangan seenaknya begitu saja kan. Maksud saya, secara prinsipil dalam politik itu harus punya prinsip. Ini udah jadi pembantunya Jokowi, jadi pembantunya ini, terus si Anies juga pernah jadi pembantunya Jokowi. Bicara soal perubahan apa yang mau gila kali dia. Itu kan omong kosong semua akhirnya ya. Ya bullshit. Bullshit. Nah, tadi tuh berarti perubahan yang otentik itu adalah perubahan yang lahir dari gerakan massa. Lahir dari rakyat itu sendiri ya. Tapi saya mau coba lihat ya.
kan konsep perubahan yang ditawarkan oleh koalisi perubahan yang sekarang itu posisinya tuh Nasdem, PKS, PKB, setelah keluarnya Demokrat, itu kan perubahan dan keberlanjutan. Itu kan berarti ya kita anggap 50-50. Ada nggak istilah perubahan yang setengah-setengah itu, Bang? Itu udah narasi deskripsi fiksi. Fiksi. Fiksi itu. Jadi nggak nyata lah soal perubahan keberlanjutannya itu. Jadi mereka mau bilang apa sih gagasan saya, apa sih gagasan kita sebagai calon presiden untuk membangun masyarakat Indonesia ke depan? Ya nggak ada. Akhirnya ya narasi fiksi kayak begitu yang dilempar ke media-media itu kan, yang kemudian tepuk tangan lah mahasiswa sekarang kan Nonton di acara-acara TV, tukang tepuk tangan kan? Bukan pengkritik, Mas. Bukan pengkritik. Oke. Jadi apa? Kan gampang diucap perubahan itu. Suruh dong dia jelaskan Konsep perubahannya apa? konsep perubahannya itu. Kalau mau merubah ya, apanya yang mau dirubah? Misalnya, saya sederhanakan saja, merubah pendidikan, merubah sistem pendidikan nasional. Saya itu selalu memantau atau mengamati pidato-pidato mereka ya, termasuk Ganjar, Prabowo, sama Anies ini. Dalam isi pidatonya itu, silakan dicari dimanapun, potongan video-videonya, itu menyalahkan guru, bahwa guru harus beginilah. Yang kedua, pendidikan yang mereka mau itu adalah untuk melahirkan manusia itu menjadi pribadi yang baik, beretika. Kalau versinya Jokowi revolusi mental. Revolusi itu semuanya bicara seperti itu. Akhirnya ya budaya feodal itu ya yang mau mereka tanamkan di dunia pendidikan kita. Tanya aja mau ngupas soal merubah sistem pendidikan kita, itu apanya yang dirubah? Oke. Atau misalnya yang sering dikeluhkan oleh buruh itu adalah upahnya. Bagaimana merubah? Sementara sudah ditetapkan. Berani nggak dia cabut Undang-undang Cipta Kerja? Undang-undang Cipta Kerja? Iya. Bicara soal perubahan, tagih aja janji. Berani nggak keluarin perpu atau cabut undang-undang pemindahan ibu kota? Ya kan? Iya. Itu perubahan tuh. Itu perubahan, nyata kan? Iya. Kalau tidak mau bicara soal yang lebih besar lagi lah, merubah secara cepat dan menyeluruh. Minimal itu dulu lah. Iya. Sesederhana itu dulu. Atau bisa nggak kita asumsikan misalkan kata perubahan itu adalah strategi politik untuk mengamankan orang yang oposisi terhadap Jokowi, dan kata keberlanjutan itu adalah untuk mengamankan pemilih yang memang udah simpati kepada Jokowi. Kira-kira kalau secara politik bisa nggak kita Ente cerdas juga dong. Oke. Ternyata ente cerdas. Jadi itu sebenarnya makna dari narasi yang mereka bangun. Hanya sekedar aman-aman basis pemilih aja sebenarnya. Hanya sekedar, kan terang-terangan. Anies bilang, kenapa memilih Caimin? Karena dia kalah Di Jawa Timur. di Jawa Timur sebelumnya. Nggak punya basis di Jawa Timur. Jadi targetnya itu adalah soal basis. Artinya perubahannya perubahan kuantitatif. Iya. Bukan kualitatif. Hanya untuk mempengaruhi pemilih aja lah. Jadi makanya narasi kosong lah itu. Apa ya yang mau saya katakan itu, dramanya itu yang menjijikan orang-orang ini. Drama politik di elit-elit politik itu yang menjijikan. SBY, mantan presiden, ketika Anies memilih Caimin, dia tersinggung, dia apa kan? Drama sekali kan? Karena AHY nggak dijadikan oleh si Anies sebagai cawapresnya. Kan gila orang itu. Padahal biasa aja dalam politik tuh nggak ada ruang perasaan. Nggak boleh baperan. Nggak boleh, iya. Harusnya kan bicara soal strategi pembangunan. Cocok.
bukan bagi-bagi posisi jadi wakil presiden, jadi Iya. presiden. Kalau memang konsisten pada perjuangan awal perubahan. Ya, strategi pembangunan itu. Jadi untuk menampakkan si SBY juga, jadi menampakkan seolah-olah dia merasa tersakiti dengan peristiwa ini, kekecewaan lah. Bagi saya, dia bersama siapapun, kalau strategi pembangunannya itu lebih terarah, itulah yang kita dukung. Bukan mendukung secara membabi buta, hanya karena ingin anaknya di situ. Oke, oke. Tapi yang perlu diluruskan dulu adalah makna nanti kena delik nanti. Ya, kalau kita maknakan tidak bisa menggunakan ya nikmat Tuhan ya, akal sehat yang diberikan. Saya mau menjelaskan itu juga. Hmm. Karena orang-orang macam SBY, macam Jokowi, macam elit-elit itu kan orang-orang yang gila sanjungan, Oke, yang gila hormat. oke. Jadi ketika ada kata-kata yang dianggap nyeleneh Nyeloneh. dalam mengkritik mereka, itu dianggap tidak sopan atau kurang ajar Atau menghina. atau menghina. Ya syukurlah kalau mereka merasa terhina, biar tahu rasa. Begitu. Saya sih gini ya. Dalam konteks kita sebagai pejabat publik ya, atau apalagi politisi yang memang kita anggap sebagai politisi senior lah ya kan, elit senior nih kan. Iya, dia harus terbuka dengan kritikan. Kayak orang mau tenggelam, Bang. Jerami pun ditarik. Jadi kita akhirnya memilih kata dungu misalnya kayak Rocky Gerung, bodoh, bajingan itu karena sudah nggak ada lagi kata Ekspresif. sudah nggak ada lagi kata-kata yang bisa mewakili kekecewaan kita. Iya, karena dramanya itu loh, menjijikan itu mana bisa kita sanjung kan. Sebagai elit politik mantan presiden yang sekarang dijamin hidupnya sama negara, Oke, dan dibayar pakai uang rakyat. saya yang bayar mereka. Cocok. Gila kan, dinaikin pajak sama Sri Mulyani kan untuk bayar mereka itu. Pas pampres masih standby itu. Jadi kalau mereka sombong di depan saya atau di depan rakyat, salah orang. Iya, Karena mereka yang harus tunduk pada rakyat. Rakyatlah di atas itu. iya. Karena rakyat yang memfasilitasi semua. Semuanya. Jadi kalau rakyat kecewa sama mereka dan mengucapkan kata-kata yang lebih keras terhadap mereka, mereka harus sadar diri. Tahu diri. Harus tahu diri bahwa ada yang salah di mereka. Bukan lapor. Bukan malah menyalahkan rakyatnya. Kan gila itu. Kebanyakan kayak gitu. Hah? Karena memang mental politisi kita, elit-elit kita ini kan baperan, nggak bisa membedakan mana tubuh politik, mana tubuh privatnya gitu kan? Karena elit-elit politik di Indonesia itu dia tidak lahir dari kontradiksi masyarakatnya. Dia lahir dari kelas yang mapan. Akhirnya ketika diganggu, ya cengengesan. Ya anak orang kaya kan yang manja-manja itu. Iya. Maka kepemimpinan di belahan dunia manapun itu yang punya sikap tegas, power, punya nilai yang cukup dihormati sama rakyatnya. Karena dia lahir dari kelas bawah. Oke. Artinya perubahan itu Harus dipimpin oleh kelas bawah. harus dipimpin oleh kelas bawah. Warisan sejarah peradaban itu dibentuk oleh rakyat miskin. Bukan elit yang sudah mapan dari awal. Bukan elit yang sudah mapan. Dan justru orang yang menghendaki perubahan yang lebih besar itu harus membuang kemapanannya. Artinya dari 3 calon presiden, Ganjar, Prabowo, Anies Baswedan, kesimpulan kita kira-kira mereka bukanlah elit yang lahir dari bawah. Bukan. Dan mereka tetap akan kembali menindas rakyat Indonesia dengan berbagai kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan investor global. Perubahan nggak ada. Perubahan nggak ada. Paling yang kenyang itu Luhut, makin gemuk dia kan. Prabowo jelas, target presiden kan bisnis no. Jadi Anies
persoalan iklim. Di Jakarta ada polusi, tapi mereka membabat hutan di Kalimantan, IKN membabat hutan di Kalimantan, membabat hutan di Sulawesi, Iya. membabat hutan di Papua. Benar sih. Kan makin panas hari ini, dunia makin panas, global warming istilahnya. Makanya kita akhiri podcastnya biar nggak makin panas. Iya, Soalnya saya pengen jagur jadi. Soalnya abang dari tadi ngomongnya hampir kena delik, ya. Saya juga takut teman. Aduh, selalu aja kalau kena delik. Aman ya? Aman. Nanti kita sih, justru itu panggung. Iya bagus itu bang. Cuman masalahnya nanti kalau channel YouTube-nya di take down. Oh iya. Itu yang harus kita jaga bersama karena bagaimanapun dan sampai kapanpun podcast ini akan menjadi antitesis dari ya ketidakberpihakan kekuasaan kepada rakyat kecil. Dan kita tetap berada di tengah-tengah rakyat. Bang Kobel selalu ada di tengah rakyat dan kita akan terus memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Mudah-mudahan perubahan bisa kita rasakan bang ke depan. Akan selalu ada perubahan itu. Tinggal Menunggu momentum. momen. Karena zaman itu bergerak, terus bergerak. Iya, iya, Tidak ada istilahnya stagnan, Pak. iya, iya, iya. Dari fase kita feodal, dari fase dijajah, kemudian merdeka, merdeka Orde Lama, Orde Baru, sekarang reformasi. Setelah reformasi ada zaman baru. Iya. Akan Siapkan diri, bro. Yang di Semuanya. belakang siapkan diri. Pokoknya nanti kita menunggu perubahan kayak katanya orang di kampung saya, Nah, mungkin di kampungnya abang juga. Kalau udah bini kelonya ya, kalau udah bini kelo ya, udah thresholdnya itu terlewati, kira-kira perubahan itu hanya tunggu menunggu waktu. bukan menunggu kali ya, mencicil. Mencicil. Ini kan bagian dari mencicil. Jadi Cocok. mencicil. Kita udah berapa video bang? 4, 5, 6. Nggak tahu gitu. Ya, udah hampir 6 video, artinya kan kita terus mencicil pikiran untuk seluruh rakyat. Iya, mencicil. Gitu. Terima kasih banyak teman-teman. Bang Kobel, terima kasih banyak udah Sama-sama. mau berbagi pikiran lagi, mensuplai lagi kita semua di podcast Bicara Santai. Sama-sama kita juga sama-sama mengucapkan terima kasih. Ada saluran ternyata yang yang mau menyalurkan gitulah, menyalurkan suara-suara kita yang dianggap sama negara ya, dianggap kriminal sebenarnya sama negara. Kriminal. Padahal kriminal terbesar itu ya elit itu sendiri. Betul itu. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang, bayin dong teman-teman. Oke, thank you. See you, goodbye.